Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1783. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Kelompok etnis mereka dan bahkan negara mereka ini membuat Seribu Tulang tidak dapat mengerti. Saat ini Qin-Chen juga menatap binatang-binatang hantu itu seperti binatang setan hitam dengan heran, dan hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak tergerak. Hanya satu gambar saja itu dapat membuat binatang-binatang hantu ini begitu taat, membuat orang berpikir dan takut. Mungkin beberapa hal tidak berasal dari binatang setan hitam, tetapi di Laut Mati itu sendiri dalam niat membunuh yang tak berujung. Mungkin ada semacam kekuatan yang tercetak dalam warisan genetik naluri binatang-binatang hantu ini yang membuat mereka tidak dapat menentang. Boom! Qin-Chen melangkah maju dan tiba-tiba meraih mata air Dewa Laut di bawah dengan tangannya yang besar, dan lalu terdengar raungan yang keras. Seluruh pegunungan tempat mata air Dewa Laut berada tiba-tiba terbuka. Satu demi satu niat membunuh yang mengerikan di mana-mana menghilang, membentuk pusaran laut dalam yang besar di seluruh dasar laut. Ada ledakan. Qin-Chen mengangkat tangannya dengan keras seolah-olah urat dewa tiba-tiba ditarik keluar. Urat dewa naga besar itu meraung dan melonjak dalam kehampaan dan akhirnya jatuh ke telapak tangan Qin-Chen. Itu berubah menjadi mata air yang dalam seperti bola pagas, mekar tanpa napas asli, dan itu adalah air mancur Dewa Laut. Sumber yang sangat kaya, kata Qin-Chen. Dia tercengang. Hanya dengan memegangnya di tangannya, gelombang kekuatan menembus ke dalam tubuhnya, memperkuat tubuh fisiknya, membuat basis kultivasinya bersemangat untuk mencoba menyatu menuju puncak tahap akhir transenden tingkat ganda. Dengan kekuatan asli ini, Qin-Chen dapat yakin bahwa akan logis baginya untuk segera melangkah ke puncak transenden tingkat ganda. Segera setelah itu, Qin-Chen dengan cepat mengambil lebih dari setengah urat tombak pembunuh awan yang awalnya membungkus mata air Dewa Laut, yang lalu melemparkannya langsung ke dunia kacau. Kristal niat membunuh ini mengandung niat membunuh yang mencengangkan. Tidak peduli bagi Sisi dan nilainya atau para jenderal makam dunia bawah, semuanya itu adalah suplemen yang hebat. Tuan Muda Chen, masih ada beberapa mata air Dewa Laut dan urat tombak niat membunuh yang tersisa. Mengapa Anda tidak mengumpulkan semuanya? Kata Seribu Tulang. Dia melangkah maju dan melihat ke lokasi mata air Dewa Laut, hanya untuk melihat bahwa mata air Dewa Laut yang awalnya padat telah berubah menjadi cekungan yang kecil dalam sekejap, dan masih ada beberapa mata air Dewa Laut dan tombak pembunuh di cekungan tersebut. Namun itu tidak diambil oleh Qin-Chen. Senior Seribu Tulang, tuanku seharusnya melakukan ini dengan sengaja. Jika mata air Dewa Laut ini benar-benar diambil, maka kerajaan binatang hantu mungkin benar-benar akan runtuh sepenuhnya. Kata iblis tua Xuan Gui. Dia tidak dapat menahan diri untuk menjelaskan dari samping. Seribu Tulang tertegun sejenak lalu mengangguk dan menepuk bahu iblis tua Xuan Gui sambil tersenyum. Tuan Muda Chen selalu baik. Setelah mengikuti Tuan Muda Chen begitu lama, Anda akhirnya memahami karakter Tuan Muda Chen. Ya, saya hanya melakukannya pertanyaan, dan dengan sengaja saya hanya menguji Anda. Oh, terima kasih Senior Seribu Tulang atas dukungan Anda, kata iblis tua Xuan Gui. Dia buru-buru memberi hormat. Hahaha, senang mengetahuinya, kata Seribu Tulang berkata sambil tersenyum tampak percaya diri. Namun ketika Seribu Tulang dan iblis tua Xuan Gui sedang berkomunikasi, mata Qin-Chen terfokus kepada dasar mata air Dewa Laut dan matanya tiba-tiba membeku. Saya melihat air mancur Dewa Laut yang besar sedang diekstraksi, dan saluran ruang angkasa yang gelap langsung terungkap. Dan pada saat yang sama, saluran ruang angkasa ini dengan cepat menghilang dari pandangan Qin-Chen. Saluran ruang angkasa ini hampir persis sama dengan mata air Laut Mati di tanah telantar. Jadi apa yang terjadi? Kata Qin-Chen. Dia terkejut.
Ada banyak harta karun khusus di tanah telantar ini seperti mata air laut mati dan kolam raja hantu. Dan selalu ada lorong ruang angkasa yang khusus di bawah setiap tempat itu. Dan lorong ini sepertinya tidak mengarah ke dunia luar. Dan ini membuat Qingchen merasa sangat aneh. Sekarang sebenarnya juga ada saluran ruang angkasa di bawah mata air Dewa Laut. Apa sebenarnya yang terjadi? Saluran ruang angkasa menghilang dengan sangat cepat dan lalu menghilang tanpa jejak. Selain itu, sekarang area telarang laut mati terbuka. Qingchen tidak akan menjelajah dengan gegabah, karena begitu dia terjebak dan melewatkan pembukaan area telarang laut mati, maka itu akan sangat merepotkan. Ayo pergi, kata Qingchen. Setelah mengatakan itu, Qingchen langsung melompat bersama gadis kecil Xiao Xiao. Wush! 1000 tulang dan yang lainnya juga mengikuti dari dekat, dan binatang hantu seperti Black Devil juga mengikuti dari dekat. Selama terbang melintas, Qingchen tiba-tiba melihat penghalang ruang khusus di sekitar kerajaan binatang hantu, dan juga domain medan gaya ruang yang mengerikan melonjak di sekitar penghalang ruang. Apa itu? Tanya Qingchen merutkan kening. Kembali kepada tuanku, itu adalah saluran teleportasi yang diatur olehku, kata Keong Tongtian. Dia buru-buru melangkah maju dan menjawab, disinilah kerajaan binatang hantuku berada untuk mencegah para kultivator dari tanah telantar menerobos masuk ke kerajaan dan menghancurkan mata air Dewa Laut di bawah saluran teleportasi khusus. Saluran teleportasi ini sengaja diatur. Jika tempat ini diserang, kita bisa segera bergegas ke sana untuk melawan musuh asing. Saluran teletransportasi, kata Qingchen. Dia merasa sedikit bingung. Dan tiba-tiba struktur spasial yang unik muncul di dalam persepsi Qingchen. Struktur spasial ini sangat rumit. Setelah hanya satu pandangan, Qingchen merasa pusing dalam pikirannya dan tidak dapat menahan untuk sementara waktu memata-matai struktur saluran teleportasi yang sebenarnya datang. Hal itu membuat Qingchen terkejut. Hari ini hatinya yang mengalami ruang telah diwarisi oleh Kaisar Miekong. Struktur ruang umum dan pembatasan dapat dipatahkan secara sekilas olehnya. Akan tetapi kompleksitas struktur saluran transmisi yang ini mengejutkan Qingchen, dan Qingchen tidak dapat melihat petunjuknya untuk sementara waktu. Bagaimana cara mengatur saluran transmisi ini? Tanya Qingchen. Ini Keong Tongtian tertegun sejenak. Ini adalah kekuatan supernatural bawaanku yang dapat diatur oleh Naruli. Tuanku menanyakan pertanyaan seperti itu dan aku benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Mendengar itu, Qingchen juga tercengang. Binatang hantu di laut mati tidak memahami perintah. Semuanya secara naluriah dikaruniai kekuatan supernatural. Seperti binatang hantu belut Dewa Guntur yang terlahir dengan kekuatan guntur. Jika binatang hantu lainnya bertanya bagaimana dia dapat menguasai kekuatan aturan guntur, maka dia mungkin akan menjawabnya dengan mudah. Kau mengaturnya sekarang agar aku bisa melihatnya, tanya Qingchen berpikir sejenak. Yah, baik. Keong Tongtian tidak berani lalai dan dia langsung berevolusi tepat di hadapan Qingchen. Boom! Keong Tongtian pun berubah menjadi tubuhnya sendiri yang merupakan keong besar berukuran 10.000 kaki. Dan di punggungnya simbol-simbol aneh dan luas dengan cepat menyala. Kemudian saya melihat kekuatan ruang berkembang dari rune ini dan saat berikutnya seluruh mulut Keong Tongtian meledak dari kekuatan ruang yang tak terhitung jumlahnya yang dengan cepat mengembun menjadi struktur ruang yang kompleks di depan matanya. Qingchen memusatkan perhatiannya dan membuka mata penciptaan. Pada saat yang sama, Qingchen secara langsung mengaktifkan kekuatan hati ruang di bawah kendalinya. Dalam sekejap, struktur ruang yang kompleks di depannya tercetak ke dalam pikiran Qingchen satu persatu menjadi sangat jelas. Proses dan struktur yang tak terhitung jumlahnya tercetak di hati Qingchen satu persatu. Sungguh menakjubkan, ternyata ini adalah struktur seperti itu. Tidak pernah terdengar, kata Qingchen. Dia terkejut. Struktur spasial yang dibentuk oleh kekuatan supernatural Keong Tongtian itu menggunakan struktur khusus yang belum pernah dilihat oleh Qingchen sebelumnya. Tidak heran dia tidak bisa melihatnya sebelumnya. Ini sama dengan aturan spasial yang telah dikuasai Qingchen sebelumnya, yang sangat berbeda, yang merupakan jalan lain. Kekuatan ruang yang tak terhitung jumlahnya mengembun dan akhirnya berubah menjadi struktur ruang yang rumit, membentuk medan gaya ruang yang mengerikan di depan semua orang.
dan seluruh prosesnya hanya membutuhkan waktu 1 batang dupa. Tuanku, sudah selesai, kata Keong Tong Tian. Dia berubah bentuk dalam sekejap, lalu membungkuk kepada Qin Chen menghela napas panjang dan tampak sangat pucat. Jelas dia kelelahan. Saat ini hanya pintu keluar saluran. Nanti kita harus pergi ke tempat lain untuk mengatur pintu masuk dan kemudian membiarkan keduanya membentuk koneksi untuk membuat saluran transmisi yang lengkap, kata Keong Tong Tian. Dia berhenti sejenak lalu berkata lagi, jika kamu ingin melihatnya, kamu dapat menggunakan kekuatan magis bawaanmu sekarang dan mengatur pintu masuk saluran transmisi. Tidak perlu, kata Qin Chen menggelengkan kepalanya. Dengan pencapaian spasial Qin Chen, dia hanya tidak menemukan petunjuk sebelumnya, tetapi sekarang melihat kelahiran dari struktur ruang sebelumnya, Qin Chen sudah memiliki banyak petunjuk dalam benaknya. Selama dia diberi waktu, maka Qin Chen secara alami akan menemukan strukturnya. Keong Tong Tian pun menghela napas lega. Ayo pergi. Kerumunan pun kemudian terus menuju gambar Dewa Laut di bawah kepemimpinan Setan Hitam. Selama proses terbang melintas, Keong Tong Tian yang awalnya melakukan perjalanan melalui kehampaan dengan kecepatan yang sangat cepat, dia sedikit kehabisan napas. Apakah kamu baik-baik saja? Kata Qin Chen merutkan kening. Aura asli pada Keong Tong Tian benar-benar terkuras. Keong Tong Tian dengan cepat memberi hormat dan berkata, Tuanku, tata letak saluran transmisi sangat menghabiskan energiku. Hanya mengatur jalan keluar itu akan menghabiskan 1/10 dari sumber asliku. Jika ini adalah praktek yang normal, akan memakan waktu setidaknya 100 tahun untuk memperbaikinya. Apa, mungkinkah ini terlalu dibesar-besarkan? Kata Qin Chen tercengang. Keong Tong Tian tersenyum kecut dan mengangguk. Tata letak saluran transmisi merupakan proses yang panjang. Jika Qin Chen bersikeras membiarkannya mengatur pintu masuk dalam waktu yang singkat, maka dia mungkin akan kehilangan separuh hidupnya dalam sekejap. Pada saat ini, Qin Chen juga tiba-tiba menyadari bahwa struktur ruang angkasa sebelumnya sangat rumit dan memang sangat sulit untuk mengaturnya. Jika benar-benar memungkinkan untuk mengaturnya sesuka hati seperti Keong Tong Tian ini, bahkan jika ada saluran transmisi ruang angkasa di mana-mana di dasar laut. Setelah mendengar ini, 1000 tulang pun terdiam. Karena saluran tradisional ini sangat merepotkan, lalu mengapa Anda mengatur begitu banyak sebelumnya? Menurut leluhur ini seharusnya ada tidak kurang dari puluhan saluran tradisional di Kerajaan Binatang Hantu. Kerajaan Binatang Hantu terletak sangat dalam di bawah laut. Itu jauh dari para kultivator tanah telantar dan tidak akan bisa masuk sama sekali. Sungguh sia-sia jika Anda mengatur begitu banyak di sana, kata 1000 tulang. Dia melengkungkan bibirnya. Mendengar ini Qin Chen juga mengangguk. Di sepanjang jalan memang ada terlalu banyak saluran transmisi. Meskipun Keong Tong Tian tidak menyebarkan saluran transmisi ke seluruh dasar laut, namun ketika dia membunuh belut binatang guntur sebelumnya, binatang setan hitam dan yang lainnya dapat tiba begitu cepat karena mereka datang melalui saluran transmisi ini. Kemudian binatang setan hantu mengatakan bahwa ada seorang kultivator di tanah telantar yang akan mengancam hidup mereka. Mendengar itu, semua orang terkejut. Apakah ada kultivator yang dapat mengancam kerajaan keluarga binatang hantu? Qin Chen juga sedikit mengernyit dan menatap iblis tua Xuan Gui. Meskipun Qin Chen belum pernah ke kota telantar, namun inti dari tanah telantar dia juga telah melihat banyak penguasa daerah telarang. Di antara mereka, kebanyakan dari mereka adalah Raja Hantu Senming, iblis tua Xuan Gui, dan juga yang lainnya. Dan yang lebih kuat tidak lebih dari leluhur naga dan juga leluhur iblis darah. Mereka semua merupakan penguasa daerah telarang teratas. Tapi bahkan jika dia sekuat seperti Dewa Kematian, dalam pandangan Qin Chen, orang itu hanya bisa diburu oleh Qin Chen dan tidak akan bisa mengalahkan para binatang hantu di lapisan dalam laut mati. Di sini iblis tua Xuan Gui pun juga tidak tahu siapakah kultivator hebat yang dimaksud oleh binatang hantu ini. Tuanku, aku tidak bicara omong kosong. Sebelum tuanku, ada kultivator yang menerobos ke kedalaman laut matiku dan membantai para binatang hantuku dengan kejam. Mereka bahkan memusnahkan semua udang hantuku, kata binatang setan hitam. Dia berbicara berulang kali. Kekuatan orang ini sangat mencengangkan dan dia bahkan dapat mengendalikan sebagian kekuatan laut mati. Dan dia telah menerobos ke kedalaman laut matiku berkali-kali untuk membunuh.
Ya benar tuanku, justru karena kultivator hantu inilah aku memiliki saluran transmisi di seluruh kedalaman Laut Mati. Kata binatang hantu Keong Tong Tian itu. Dia juga berkata, menghancurkan garis keturunan udang hantu setan. Bagaimana ini mungkin? Kata iblis tua Xuan Gui. Dia tercengang. Kemudian binatang setan hitam menambahkan lagi, tidak hanya itu, orang ini juga sulit dipahami kekuatannya. Metodenya mencengangkan dan metode pelariannya juga luar biasa. Jadi kami sangat waspada. Mendengar itu iblis tua Xuan Gui kembali terkejut lagi dan lalu melihat tatapan Qin Chen. Dia menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa lalu berkata, Tuanku, memang ada banyak orang kuat di tanah telantar. Misalnya Patriark Yanhun dan penguasa penjara hitam, semuanya adalah ahli kuat yang akan memasuki alam Ordo Tiga Puncak. Mereka telah menjabat sebagai penguasa kota di kota telantar. Tapi meskipun mereka kuat, mereka hanya sedikit lebih kuat dari penguasa Dewa Kematian dan leluhur naga. Dan sama sekali tidak mungkin untuk dapat mengancam kerajaan binatang hantu. Dan lalu, leluhur hantu iblis darah juga mengatakan bahwa dia tidak mengetahui kultivator hebat seperti yang dikatakan oleh binatang hantu ini di tanah telantar. Hal itu membuat Qin Chen mengerutkan kening. Apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa binatang hantu ini mengatakan bahwa kultivator itu sangatlah hebat, akan tetapi kenapa iblis tua Xuan Gui dan yang lainnya tidak mengetahuinya? Apa ciri-ciri karakteristik orang ini? Kata Qin Chen. Dia bertanya dan menatap binatang hantu setan hitam. Ada ahli kuat seperti itu di tanah telantar, namun tidak ada yang mengetahuinya, jadi Qin Chen tentu saja harus waspada. Tuanku, aku baru saja bertemu orang ini belum lama ini. Dia memenggal para kultivator binatang hantu di tanah telantar di badai Laut Mati. Dan aku secara khusus telah merekam gambar orang ini. Tuanku dapat melihatnya sendiri. Kata salah satu binatang Bei. Dia tiba-tiba berbicara. Setelah suaranya jatuh, dia mengeluarkan gelembung dari dalam gelembungnya. Dan lalu muncul sebuah gambar yang merupakan adegan di mana Kaisar Kapak Hitam pertama kali dikepung. Itu Kaisar Kapak Hitam, tidak mungkin. Melihat layar, iblis tua Xuan Gui menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun Kaisar Kapak Hitam tidak lemah, namun dia hanya sedikit lebih kuat dari mantan bawahan. Sama sekali tidak mungkin. Ahli kuat itu adalah dia, itu tidak mungkin. Hei, itu bukan orang ini semuanya. Silahkan lihatlah terus lagi. Kata binatang hantu Ming Bei itu. Dia berkata dengan tergesa-gesa. Segera Qin Chen dan yang lainnya pun kembali terus menonton. Melihat Kaisar Kapak Hitam sedang dalam krisis, tiba-tiba dua sosok memasuki layar dan lalu memenggal kepala binatang Ming Bei itu berulang kali sebelum kemudian menyelamatkan Kaisar Kapak Hitam. Itu dia, kata iblis tua Xuan Gui. Dia menunjukkan keterkejutan. Dan iblis tua Xuan Gui sudah mengenali bahwa itu adalah Jia Luo Mingju dan leluhur iblis bayangan. Dan ketika dia melihat sosok ini menyelamatkan Kaisar Kapak Hitam dan kemudian membuat gerakan kuat untuk membunuh Kaisar Kapak Hitam dalam sekejap, seketika ekspresi iblis tua Xuan Gui pun berubah dan matanya tiba-tiba menunjukkan ketidakpercayaan. Sementara pupil mata Qin Chen juga menyusut. Sangat kuat, kata Qin Chen. Qin Chen dapat melihat secara sekilas bahwa sungguh tidak dapat dipercaya bahwa Kaisar Kapak Hitam diserang dan dibunuh oleh lawan. Sepertinya orang ini menyembunyikan kekuatannya sangat dalam, kata Qin Chen. Dia menyipitkan mata. Jia Luo Mingju yang disebutkan oleh iblis tua Xuan Gui sama sekali berbeda dari Jia Luo Mingju yang disebutkan oleh binatang setan hitam. Jadi sulit untuk tidak menjelaskan sesuatu. Hahaha, ini menarik, kata Qin Chen. Qin Chen langsung tersenyum. Saya pikir tanah telantar ini seperti itu, tetapi sekarang tampaknya airnya lebih dalam dari yang Qin Chen bayangkan. Tuanku, kita sudah sampai. Setelah terbang sekitar setengah hari, binatang setan hitam dan yang lainnya tiba-tiba berhenti dan melihat ke depan. Boom! Di laut dalam di depan, pusaran hitam pekat yang besar muncul secara samar membentuk tekanan osmotik yang mengerikan menelan air laut mati yang tak terhitung jumlahnya di sekitar. Air laut mati yang tak terhitung jumlahnya terus memasuki pusaran hitam di depan dan kekuatan ruang yang mengerikan menyebar memancarkan aura yang berdebar-debar. Tuanku, ini adalah wilayah terlarang Laut Mati, kata iblis tua Xuan Gui berkata dengan heran. Pada saat ini setelah melihat pusaran di depannya, iblis tua Xuan Gui terkejut dan berkata,
Area terlarang Laut Mati terletak di inti laut dalam, dan seharusnya sangat sulit untuk dijangkau. Apakah kita sudah mencapai inti laut dalam? Iblis tua Swangui memiliki ekspresi yang tidak dapat dipercaya di wajahnya. Aura pembunuh di inti laut dalam begitu kuat sehingga bahkan yang kuat di tahap akhir dari keadaan tatanan abadi transenden tingkat 3 pun tidak dapat yang mudah mendekatinya. Hanya ketika area terlarang Laut Mati dibuka maka akan ada lorong kecil bagi orang untuk melewatinya. Tetapi sekarang, tidak sebelum dia menyadarinya, dia telah mencapai inti laut dalam yang mengejutkan iblis tua Swangui.